Hai guys, balik lagi bersama saya Sensor Film. Di video kali ini kita akan bahas sebuah filem yang berjudul Food Chapter. Pasti nggak asing dong dengan game yang satu ini. Nah, filem ini diadaptasi dari game bernama Food Chapter, bercerita tentang seorang lelaki bernama Nathan Knuckles yang berpetualangan mencari harta karun sekaligus menemukan sang kakak yang sudah lama menghilang. Bagaimana keseruannya? Sebelum ke alur ceritanya, saya mau ingatin kalau konten ini berisi full spoiler. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya guys. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja ke alur ceritanya. Filem ini diawali dengan memperlihatkan kakak beradik iaitu Sandrick dan adiknya Nathan Knuckles yang sedang mencuri peta asli ekspedisi Vindanan Magelang. Menurut legenda, peta itu adalah peta yang akan menuntut mereka ke tempat penyimpanan harta karun. Nah, Sam dan Ned yang gemar berjelajah yakin kalau mereka adalah keturunan Servasis Knuckles yang dilahirkan untuk menjadi seorang penjelajah harta karun. Sayangnya, aksi mereka malam itu ketahuan oleh pihak keamanan, jadi mereka pun ditangkap dan dikembalikan ke panti asuhan tempat mereka tinggal. Karena tindakan pencurian itu sudah 3 kali mereka lakukan, pihak panti asuhan pun sudah angkat tangan dan menyerahkan Sam pada pihak berwajib. Sam yang tidak ingin dipenjara memutuskan untuk kabur malam itu, meninggalkan Ned dan berjanji akan kembali suatu saat nanti. Ia juga meninggalkan sebuah cincin peninggalan leluhur mereka untuk disimpan oleh Ned. Waktu berlalu tak terasa 15 tahun kemudian, Ned tumbuh dewasa dan sekarang bekerja sebagai seorang butler yang kadang-kadang mencuri barang pelanggannya. Yang kebiasaan mencurinya sejak kecil ternyata masih berlanjut hingga ia dewasa. Ketika ia sedang bekerja, tiba-tiba dipanggil oleh seseorang lelaki yang ternyata adalah seorang pemburu harta karun bernama Sully. Sully menawarkan Ned untuk bekerja dengannya dan pergi menjelajah harta karun Magelang. Namun lantas menolak. Ketika Sully sudah pergi, Ned sadar kalau Sully sudah mengambil barang curiannya yang diganti dengan kartu nama miliknya. Karena hal itu, Ned pun terpaksa mendatangi alamat Sully untuk mengambil hasil curiannya. Di rumah Sully, Ned melihat ada begitu banyak artefak termasuk peta yang dulu ingin dicuri oleh Ned dan Sam. Sully mengatakan kalau ia sebenarnya mengenal Sam dan dahulu sempat melakukan penjelajahan bersama dengan Sully. Mengetahui tentang Ned karena Sam dahulu sering membicarakan adiknya yang gemar menjelajah. Ned pun bertanya di mana kakaknya sekarang dan Sully menjawab sejak 2 tahun yang lalu. Sam tiba-tiba menghilang saat membantunya mencari buku harian Juan Sebastian Elcano, di mana dalam buku harian itu terdapat begitu banyak petunjuk yang bisa digunakan untuk menemukan harta karun Magelang. Oleh sebab itu, Sully mencari Ned untuk mengajaknya mencari harta karun Magelang sekaligus menemukan Sam yang sudah lama menghilang. Setelah Ned setuju, Sully membagikan beberapa informasi tentang perjalanan harta karun yang akan mereka lakukan untuk menemukan harta karunnya. Mereka membutuhkan salib peninggalan kru Magelang yang akan menjadi kunci harta karun. Nah, satu dari 2 salib itu rencananya akan mereka curi pada sebuah acara lelang artefak yang akan diadakan besok malam, di mana selain mereka ada juga Santiago Montada, keturunan terakhir keluarga mahkota yang juga menginginkan salib tersebut. Sebelum pelelangan dimulai,
Sule dan Ned menyiapkan rencana pelarian yang akan mereka lakukan, di mana rencananya Ned akan bertugas mematikan listrik dan Suli yang akan mengambil salibnya. Singkat cerita, malam pelelangan pun akhirnya tiba. Di tempat pelelangan mereka pun bertemu dengan Joe Brad Dong, seorang tentara bayaran yang disabar oleh keluarga mahkota. Joe dan Suli sepertinya sudah saling mengenal satu sama lain dan kini sama-sama datang untuk merebutkan salib Magelang. Ketika pelelangan dimulai, Ned menyusup ke ruangan kendali untuk mematikan listrik, namun ia dipergok oleh anak buah Joe yang sudah menduga rencana mereka. It's back to you now. You come out to play with that cat boys, we ain't done about to get a proper stunt as well. Whoa. I literally... Going twice. Suli kemudian memanfaatkan hal itu, mengganti pakaiannya dengan jas petugas dan membawa salib itu kabur dari gedung. Namun Joe yang mengetahui rencana langsung mencegah Suli dan berusaha merebut salib itu dari tangannya. Sayangnya pihak keamanan menemukan mereka sehingga Suli yang menggunakan jas petugas berhasil lolos dari Joe. Setelah mendapatkan salibnya, Suli dan Ned akhirnya memulai perjalanan mereka menuju ke Barcelona. Di Barcelona, mereka janjian dengan seorang wanita bernama Chloe yang memiliki salib yang satunya. Nah, Suli berharap Chloe mau bekerjasama dengan mereka kerana mereka membutuhkan dua salib untuk menemukan emas harta karun. Namun yang ada, Chloe ternyata malah berkhianat dan mencuri salib mereka, langsung mengejar Chloe yang kabur. Namun Chloe tiba-tiba berhenti ketika Suli dan Ned mengatakan kalau Chloe tidak akan pernah bisa mendapatkan harta karunnya tanpa bantuan mereka. So, kerana hal itu terpaksa bekerjasama dengan mereka agar bisa mendapatkan emas harta karun. Dari buku harian, Juan dan Ned yang lainnya pun diarahkan ke sebuah gereja bernama Santa Maria del Pit. Di dalam gereja itu, mereka pun menemukan sebuah jalan yang disebut surga dan neraka. Kerana dalam instruksi mereka harus berpencar, jadi Chloe dan Ned pergi ke arah neraka, sementara Suli akan masuk ke arah surga. Tentunya mereka masing-masing dibekali dengan satu salib yang bisa digunakan sebagai kunci. Tak lama kemudian, Joe dan anak buahnya pun tiba di tempat yang sama. Joe kemudian mengikuti Suli, sementara anak buahnya mengejar Ned dan Chloe. Hingga akhirnya mereka pun berhasil lolos dan masuk ke dalam lorong yang selanjutnya. Ketika mereka memutar salib untuk masuk ke lorong berikutnya, tiba-tiba air masuk dan mulai mengelamkan mereka. Nah, Suli kini bertugas untuk memutar salib dari arah yang lain agar Ned dan Chloe bisa selamat. Namun sayangnya Joe tiba-tiba datang dan langsung mencegah Suli. Hal itu pun membuat Suli terus mengulur waktu untuk menghadapi Joe. Sementara Ned dan Chloe perlahan-lahan mulai tenggelam hingga akhirnya Suli pun berhasil mengalahkan Joe sehingga Ned dan Chloe berhasil selamat dan masuk ke lorong berikutnya. Nah, untuk masuk ke lorong kali ini, Ned dan Chloe harus menyatukan dua salib. Jadi Suli pun melemparkan salibnya ke arah mereka. Setelah berhasil masuk, mereka pun menemukan beberapa gunci raksasa yang mereka fikir berisi emas harta karun. Tapi setelah gunci itu dipecahkan, semuanya ternyata berisi garam dan sebuah peta harta karun Magelang yang sebenarnya.
di mana ternyata harta karun Magellan yang sebenarnya bukan berada di Barcelona melainkan ada di Filipina. Setelah mengetahui hal itu, Chloe pun memilih untuk berkhianat. Ia memukul Ned sampai pingsan, merebut peta dari tangannya dan kabur membawa 2 salib milik mereka. Tak lama kemudian, Ned akhirnya sadar dari pingsannya melihat bagaimana ia dikhianati oleh Chloe. Ned pun penasaran tentang apa sebenarnya terjadi antara Sully dan Sam. Dahulu, Sully pun akhirnya jujur kalau ia dan Sam dahulu disergap oleh Joe dan para anak buahnya saat dalam pencarian harta karun. Dalam penyergapan itu, Joe dan para anak buahnya menyerang mereka dan menembak Sam hingga tewas. Dalam kondisi itu, Sully tak memiliki pilihan lain sehingga ia pun terpaksa kabur meninggalkan Sam untuk menyelamatkan diri. Di waktu yang sama, Joe datang menemui Santiago. Ketika mereka sedang berbincang, Chloe tiba-tiba datang menghampiri mereka. Tak disangka, Chloe ternyata sekarang sudah bergabung dengan kelompok Santiago. Ia pun menyerahkan peta yang ia dapatkan dan bersiap untuk melanjutkan perjalanan ke Filipina. Di tempat penginapan, Ned mencoba memanfaatkan Sully atas apa yang sudah ia lakukan. Ia pun memutuskan untuk tetap melakukan penjelajahan harta karun. Ia pun memutuskan untuk tetap melanjutkan perjalanan harta karun untuk mewujudkan cita-citanya bersama Sam. Alhasil, Sully dan Ned pun pergi ke tempat markas Santiago untuk menyusup masuk ke dalam pesawat yang akan berangkat menuju ke Filipina. Di dalam pesawat Santiago, Joe dan Chloe dan para anak buah yang lainnya minum bersama sambil menikmati perjalanan mencari harta karun. Ketika Santiago sedang bercerita kepada mereka, Joe tiba-tiba bergerak mendekat dan membunuh Santiago. Ketika semua perhatian tertuju pada Joe, mereka tidak sadar kalau Chloe sudah tidak ada di sana. Joe pun langsung mengambil alih kekuasaan dan menyuruh semua anak buahnya untuk mencari Chloe dan membunuhnya. Sementara itu, Ned dan Sully yang bersembunyi di dalam bagasi mobil perlahan-lahan keluar dan melihat mayat Santiago. Menyadari kalau situasi di sana sedang kacau, Sully pun menyuruh Ned untuk segera memakai parasut agar mereka bisa kabur dari pesawat. Namun, bukannya mendengarkan Sully, Ned malah nekat keluar dari persembunyiannya dan menunjukkan dirinya pada Joe dan anak buahnya. Ia pun mengancam akan melepaskan isi bagasi jika Joe tidak jujur tentang apa yang terjadi kepada Sam. Karena Joe tak kunjung menjawab, Ned pun nekat melepaskan isi bagasi sehingga Sully terlempar dengan parasutnya. Mereka berdua pun terombang-ambing di atas udara sampai akhirnya berhasil meraih parasut pada kargo dan mendarat dengan selamat. Setelah mendarat di laut, mereka pun menepi di sebuah pulau. Mereka rencananya akan beristirahat di sana untuk sementara waktu sambil meneliti peta untuk menemukan lokasi harta karun yang tersembunyi. Semalaman, Ned bergadang memperhatikan peta sambil melihat semua kartu pos yang dahulu dikirimkan oleh Sam. Ia pun mulai berfikir apa sebenarnya yang ingin Sam katakan dari semua kartu pos yang ia kirimkan. Ketika memperhatikan salah satu kartu, Ned pun mencoba trik lamanya bersama Sam dengan cara meletakkan api di bawah kartu pos. Dalam kartu itu tertulislah sebuah pesan tersembunyi yang berisi kunci. Mengetahui hal itu, Ned
cepat-cepat menuliskan titik koordinat lokasi harta karun, kemudian tidur dan beristirahat. Keesokan harinya, Chloe bangun lebih dulu dan melihat koordinat yang ditulis oleh Ned. Ia lalu mengambil kertas itu dan kabur untuk mengambil harta karun itu sendirian. Ned yang sudah menduga kalau Chloe akan berkhianati sengaja menuliskan titik koordinat yang salah kerana koordinat yang benar sudah ia sembunyikan untuk dirinya sendiri. Setelah itu, Ned pun segera bergegas ke tempat harta karun dengan menggunakan sebuah speedboat. Sampai di tempat tujuan, Ned pun menemukan dua kapal kuno yang dipenuhi oleh emas harta karun yang selama ini mereka cari. Di sana, Ned juga bertemu dengan Sully yang ternyata mengikutinya berkat lokasi Haypon mereka yang terhubung. Tak lama kemudian, Joe dan para anak buahnya pun juga tiba di lokasi harta karun. Ned yang melihat hal itu dengan cepat kabur dan bersembunyi di dalam kapal tersebut. Joe memerintahkan anak buahnya untuk mengangkut kedua kapal tersebut agar mereka bisa mengambil semua emas yang ada di dalam. Ketika kedua kapal itu diangkut, Ned dan Sully pun keluar dari persembunyiannya. Mereka lalu menghajar semua anak buah Joe di kapal itu dan mengambil ahli helikopter yang mengangkut kapal tersebut. Kejar-kejaran kedua kapal itu pun akhirnya terjadi. Ned yang melihat hal itu berusaha membantu Sully dengan cara menembakkan meriam ke arah helikopter mereka. Alhasil, akibat hal itu, Joe terpaksa kabur dari kapalnya dan naik ke kapal tempat Ned berada. Karena merasa tak sanggup menghadapi Joe, Ned pun meminta Sully untuk menyelamatkannya. Karena itu, Sully pun dihadapkan dengan dua pilihan antara menyelamatkan Ned atau menyelamatkan harta karun. Pada akhirnya, Sully ternyata memutuskan untuk merelakan semua perjuangan selama ini hanya demi menyelamatkan Ned, karena ia tak ingin hidup dalam rasa bersalah seperti apa yang terjadi setelah kematian Sam. Semua emas yang ada di kapal itu kini telah menjadi harta milik Filipina. Namun, untungnya Ned sempat menyimpan sedikit emas untuk dirinya dan juga Sully. Kemudian, mereka pun melihat Chloe yang ada di bawah menatap mereka dengan tatapan kesal. Ned dan Sul pun tertawa puas melihat Chloe mendapatkan balasan atas pengkhianatan yang ia lakukan. Meskipun tidak mendapatkan emas yang banyak, kini Ned dan Sully siap untuk memulai petualangan mereka yang selanjutnya. Filem diakhiri dengan memperlihatkan sebuah penjara, memperlihatkan Sam yang ternyata masih hidup. Saat itu, ia sedang menulis sebuah kartu pos lain yang akan dikirimkan untuk Ned, dan filem ini pun akhirnya selesai. Di post credit scene, kita diperlihatkan pada Sul dan Ned yang kini memulai petualangan baru untuk mencari harta karun yang lain. Apakah pencarian kali ini akan membawa mereka menemukan Sel? Terus kalau Sam masih hidup, apa jangan-jangan Sully bohong sama Ned dan menutupi fakta itu? Semuanya akan terjawab di sequel selanjutnya. Akhir kata, semoga teman-teman mengerti dengan alur cerita kali ini, dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Bye.